Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fuja Arianti, NPM 1715310796. Dosen pengampunya Ibu Tri Wulandari SEMAK dengan mata kuliah Triasuri. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan tingkat suku bunga pinjaman. Nah, bisa kalian lihat di layar sini ada contoh soal, yaitu yang terdiri dari sumber dana, nominal, dan suku bunganya. Sudah tertera semuanya ya, bisa dilihat. Ini juga ada overhead sebesar 50 juta, jumlah unavailable fund-nya sebesar 150 juta, dan jumlah kredit yang diberikan 700 juta. Nah, kita lanjut aja ke penyelesaiannya. Nah, ini ada sumber dana, jumlah dana, tingkat suku bunga ini. Nih, komposisi, GMW atau unloanable, dana untuk kredit, bunga efektif, dan COF terakhir ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu agar kalian paham dari mana, makanya hasilnya sekian. Jadi, sumber dana ini tabungan, deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, sampai ke modal sendiri. Terus di yang 50 juta nominalnya, 100 juta, 175 juta jumlah dananya ya. Dan yang di kolom D ini, itu bunga yang ada tertera di soal. Nah, ini semua dari kolom B, C, dan D. Ini semua tertera dari soal yang ini. Nih, tabungan, nominal, dan suku bunga. Nominal itu dia jumlah dananya ya. Lalu, tingkat suku bunga kolom E ini, kenapa dapatnya hasilnya 6.500.000? Karena kolom C, jumlah dana ini 50 juta dikalikan suku bunga yang sudah ditentukan dari soal yang ini tadi. Nih, suku bunga. Baru maka dapat hasilnya 50 juta dikali 13, maka hasilnya 6.500.000. Nah, selanjutnya seterusnya juga kita 100 juta dikali 80% sama dengan 18 juta. 175 juta dikalikan 60% sama dengan 28 juta. Seterusnya sampai situ. Sampai modal sendiri 150 juta dikali 11 hasilnya 16.500.000. Terus ini kolom F, komposisi, dia didapatnya kolom C, jumlah dana ini. Bisa kalian lihat nih, yang 50 juta totalnya dibagi total keseluruhan jumlah dana. Nah, ini jadi total tabungan, deposito 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 12 bulan, giro perorangan, giro perusahaan, modal sendiri, itu kalian jumlah. Maka dapatnya kan hasilnya 925 juta. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena di soal saya salah menjumlahkan, aturannya 925 juta. Kalian lihat kan? Nah, maka dapat hasilnya dia di kolom F, komposisi. Jadi dia, nih jumlah dana, nih, misalnya 50 juta dibagi 925 juta, maka dapatnya 0,05. 100 juta dibagi 925 juta, maka hasilnya 0,11. Begitu seterusnya sampai gini. Nah, kalau kalian jumlahkan, totalnya tetap 1. Mau kalian ganti ininya, misalnya 180 juta, 200 juta, hasil tetap ininya bakal 1 di komposisinya. Nah, kita masuk ke unloanable fund-nya ya. Ini seperti persennya. Kolom G ini, dia didapat, kita lihat, unloanable fund-nya kan sini tertera 150 juta kan. Nih. Apa kan? Unloanable fund-nya 150 juta. Maka ini 150 juta itu dibagi total keseluruhan jumlah dana yang tadi nih, 925 juta. Berarti 150 juta dibagi 925 juta, maka hasilnya dapat 18.750.000. Nah, begitu juga seterusnya. Maka hasilnya akan sama. Karena kan total dananya 925 juta, unloanable fund-nya tadi 150 juta. Nah, untuk dana kredit di kolom H, ini 97,97 ini didapat dari 100%, kan persen ini 100% dikurang kolom G. Inilah dia di kolom H kan, ini 100% dikurang kolom G nih, maka hasilnya dapatlah 97,97. Nah, seterusnya juga begitu. Nah, untuk dana untuk kredit yang kolom I ini, kolom I, dia didapat dari ini kolom C, jumlah dana yang ini, yang 50 juta, nih, dibagi unloanable fund-nya tadi. Unloanable fund-nya tadi kan 150 juta. 150 juta kan. Nah, dibagi kolom C nih jumlah dana, berarti 50 juta
50 juta, terus 50 juta dikalikan 150 juta tadi. Oh sorry, yang kalau yang ini kan dia hasilnya ini kolom C ini 50 juta dikalikan kolom ini. Sorry, saya lupa tadi. Jadi kolom I ini dia jumlah dana ini yang 50 juta ini dikalikan sama 97,97 yang ada di kolom H. Nah, begitu semua seterusnya ya. Berarti 50 juta dikalikan 97,97 hasilnya 48986. Nah, kalau untuk bunga efektif di kolom J, nah ini kan kolom J ini didapat dari kolom I. Nih, kolom I, dana untuk kredit yang ini tadi, kolom I dibagi pada ini kolom GNW unloanable nih yang 2,03 nih. Ini dia kolom J ya. Nah, untuk kalau kolom K, bunga efektif di kolom K itu hasil kolom K yang ini yang 1.306 ini hasilnya itu didapat dari jumlah dana dikali ini kolom J yang ini. Ini dia. Jumlah dana 50 juta dikalikan kolom J, maka hasilnya dapat 1.306.306. Nah, begitu juga seterusnya. 50 juta dikalikan 2,61, 1.206.306. Nah, untuk curve sendiri yang kolom L ini itu didapatkan dari kolom F. Ini, kolom F yang 0,05 ini dikali kolom K yang bunga efektif ini. Apa kan? Jadi misalnya ini kolom F 0,05 dikalikan 1.306,306 hasilnya 0,14. Dan deposito 1 bulan juga 100 juta. Yang deposito 1 bulan juga 0,11 dikalikan 5.225 hasilnya 0,56. Nah, begitu seterusnya maka dapat hasilnya. Nah, ini bawah ini totalnya ya semuanya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Saya harap kalian mengerti. Apabila ada kesalahan atau ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di project lainnya. Terima kasih.